Ya Bang, tolong. Dan kasih dalilnya. Kasih habis 2 menit itu. Iya. Kasih habis 2 menit, biar saya 5 menit full. Silakan. Oke, aku tambahkan. Silakan. Ketika kamu mengatakan bahwa di situ ada 2 Allah atau 1 Allah, tidak ada. Karena sejak semula dikatakan Ulangan 6 ayat 4 ya, Musa saja menjelaskan, dan Tuhan Yesus juga ada di Yohanes itu juga mengatakan, ya Sema Israel, ya dengarlah Sema Israel, ya Adonai Elohenu Adonai Echad, ya Elohenu itu adalah Allah, ya, atau Elohim, ya, adalah Echad, satu kesatuan, ya, bukan satu dalam bentuk angka, ya. Berarti satu kesatuan itu satu di dalam kejamakannya. Bagaimana kita mengenal Allah, maka tidak bisa itu dipisah-pisahkan. Tapi 3 realita konkret itu kita dapat melihat dan membedakan, ya. Kalau dikatakan apakah kita menyembah Allah, tidak, karena hakikatnya Allah satu, hakikatnya gelarnya itu Tuhan satu. Nah, itu yang kami percayai, ya. Karena ya Allah yang berupa roh yang kamu katakan tadi tidak terlihat, mempunyai firman dan mempunyai roh, itu satu kesatuan, itulah Allah kami yang hidup. Begitu, ya. Jadi itu yang ingin saya jelaskan kepada umat Kristen, ya. Echad adalah yang dikatakan mereka ya mengakunya, oh itu tauhid. Tauhid bagi mereka adalah satu, tidak bisa diperanakan, tidak bisa menyerupai makhluk ciptaannya. Sedang kami ya bagaimana mengenal Allah yang Echad, yang mempunyai roh dan firman, ya. Ya, jadi kita mengenal Allah yang benar itu. Begitu. Maka dia menciptakan dengan firman-Nya. Enggak diem, enggak enggak. Ya, firman itu bersatu dengan Allah karena dia datang dari Allah. Maka dikatakan Yesus juga, aku keluar dan datang dari Allah, karena dia firman Allah Bapa itu sendiri. Begitu, ya. Jadi jangan sampai kamu memisah-misahkan, ada berapa Allahnya, ada berapa ininya. Jangan ngikut-ngikutin polemikus yang lain. Silakan Sis Lia atau Sis Maria kalau menambahkan. Ini udah mau habis waktunya kok, udah pas itu. Aku pengen aja itu pertanyaan aku tolong dicatat, setelah itu berdialog dengan saya. Tuh udah mau habis tuh, 5, 4, 3, 2, 1, oke. Ini yang kedua, ya Bang Loading, yang kedua bukan maksudnya Bang Loading sendiri, tapi berdialog dengan saya biar enak ya, biar audiens juga bisa dapat edukasi. Oke, siap. Iya, begitu. Bagus. Ayo dong teman-teman, kalau Angel ini cuma ada bunyi-bunyian. Oh iya. Ya. Support dong, ayo dong, kita kalah ini guys. Oke, terima. Baik, ini sama Maria bagus nih. Salam kenal Maria ya, baru kenalan kita nih. Sudah timbul hati-hati apa? Kayaknya bagus. Oke, siap. Tidak, maksudnya ini baru kenal sama Maria. Ya udah, kalau waktu Angel ini berjalan, dari tadi cuma bunyi-bunyian saja. Ya ini waktu saya kok, saya mau pakai atau tidak gampang. Oke. Nah tadi langsung mati kamera dia, malu mati kamera dia. Oke. Oke, buat Maria tadi ya, di situ dikatakan, yang saya bertanya di situ, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Anda loncat terlalu jauh, Anda loncat sampai ke Roma. Nanti kita bahas Roma itu. Di dalam Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Yang saya tanyakan, ada berapa yang harus kita percaya di situ? Begitu. Yang satu menjawab begini, yang satu menjawab begini, kan jadi bingung. Sebenarnya di situ yang ada berapa yang harus kita percaya? Ada 2. Percaya kepada Allah Bapa, percaya juga kepada Yesus. Percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Dalilnya mana? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sekarang percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Dalilnya mana? Yohanes 11:42, Yohanes 17:8.
Ya Bapak, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi di sekelilingi banyak orang ini aku pengen agar mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Saya punya waktu, sabar dulu. Nah, habis itu Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Sekarang Anda mengatakan di Roma tadi, Roma ini ada dua keganjilan di sini, makanya baca Bible itu teliti, ya. Oke, baik, kita buka ya. Iya. Anda tadi sabar, kau potong-potong. Ada. Tadi, oh, iya sabar. Anda mengatakan tadi di Filipi dari 5 Anda mengikut angel tadi. Anda fokus di nomor 6 itu coba. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Berarti dia sudah jadi hamba. Berarti Tuhanmu jadi hamba. Ketika Tuhanmu jadi hamba, siapa lagi yang Tuhan? Karena di nomor 8-nya, dalam keadaan sebagai manusia, ia taat sampai mati. Sama siapakah dia taat? Oh, sama bapaknya. Bapaknya itu siapa? Satu hakikat. Nah, mulai. Kan? Kalau sudah di Paulus itu memang janganlah budak. Kalau sudah di Paulus itu pasti mutar-mutar, karena di dalam 2 Korintus 11:17 Paulus sudah mengatakan, aku berkata-kata bukan menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh. 2 Korintus 11:17. Nah, habis tadi Anda bertanya kepada saya bahwa di dalam Al-Quran Isa disebut kalamullah. Kalamullah itu kalam dari Allah. Apakah kalam Allah itu kekal? Iya, kekal. Tetapi jika kalam Allah sudah menjadi makhluk, dia tidak kekal. Misalnya firman Allah menjadi Al-Quran, berarti Al-Quran itu sudah tidak kekal lagi, tetapi firmannya kekal. Ketika kalam Allah menjadi makhluk, makhluk yang tidak kekal, kalam Allah yang masih kekal. Makanya ketika firman Allah nuzul menjadi Al-Quran, maka tidak ada satupun orang Islam yang menuhankan Al-Quran, tetapi orang Islam menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara di Bible, ketika firman Bapa nuzul menjadi manusia, kalian tuhankan manusia itu. Seharusnya manusia itu kalian jadikan pedoman hidup untuk menyembah kepada Allah Bapa. Karena ada seseorang kaya datang kepada Yesus mengatakan, Guru, perbuatan apa yang harus kami perbuat agar kami beroleh hidup yang kekal? Maka Yesus mengatakan, taati segala perintah Allah. Apa perintah Allah? Terdengar suara dari langit, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia, bukan kau tuhankan dia. Nah, oke, nanti Maria tanggapi dan bertanya tentang Al-Quran. Saya bertanya sama Maria ya, dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada anaknya sebagai apa? Agar kita beroleh hidup yang kekal. Jawab. Masih ada waktu Oke, itu, bro. Iya, biar 9 menit ini buat saya godain Gak dijawab sedikit. itu pertanyaanku. Firman Allah itu diciptakan atau kekal? Yang tadi sudah saya mengatakan kan kekal. Lanjut. Kekal. Lanjut sportif ya. Kekal. Teman-teman, masa saya Tapi kalah sama diciptakan janda atau Kristus? Tidak. Diciptakan atau tidak? Lanjut, silakan. Diciptakan atau tidak? Itu pertanyaannya. Iya, kamu tanggapi, nanti kamu bertanya. Oke, saya tulis diciptakan Jawab. atau tidak. Kamu Baru belum saya jawab Memang tadi itu. pertanyaannya, bro. Pertanyaanku itu. Aduh. Sudah saya bilang tadi kan. Mana Makanya ada? catat jawaban Jadi saya, gini. sayang. Itu kan sudah sayang lagi. Oke, waktu kamu Dalam saya diam, saya bilang. Silakan. Al-Quran, Yesus disebut kalimatullah, firman Allah. Apakah firman Allah itu diciptakan atau kekal gitu loh. Anda tidak menjawab apa yang saya tanyakan. Silakan anda tanggapi tadi. Ini kan waktu Anda. Kalau kamu mau tiktokan, kalau mau Bagaimana saya tiktokan, mau tanggapi kalau Anda tidak menjawab pertanyaan saya, Bang? bagaimana
Bagaimana Dijawab Anda ini dulu, coba? diciptakan Jawab atau dong, tidak? jawab biar nyambung nih diskusinya. Jawab. Kan tadi sudah saya jawab, jawab tadi. Apa jawabannya? Tadi saya jawab atau tidak tadi? Saya mengatakan firman ini saya pakai Allah handuk aja di lah. Isa, dengar. Ah. Isa alaihissalam disebut kalam Allah, berarti kalam itu dari Allah. Kalam Allah, kalam dari Allah. Karena Isa diciptakan melalui firman Allah. Berarti firmannya Jadi dia diciptakan. Berarti kalian Isa yang diciptakan melalui firman. Oke, baik. Bukan Ini itu jawabannya yang di saya sini. tanya, Kamu firman sabar. Oke, jawabannya di sini. Ku kasih sama kamu. Baik. Jawabannya di sini. Coba kamu buka. Cepat, saya mau Sabar. mandi. Ya, cepat. Oke, baik. Saya jawab. Oke, saya jawab ya. Saya buka datanya ya. Baik. Saya buka datanya. Aduh, nggak usah Satu, kamu buka data, satu. dijawab aja diciptakan atau tidak, Bang. Kamu minta dalil, orang buka dalil, kamu tidak mau. Isa itu diciptakan, bro. Isa itu diciptakan, Maria. Kalamnya diciptakan atau tidak? Isa diciptakan dari firman Allah, dari kalam Allah. Berarti kalau Isa, Allah Nabi itu Isa diciptakan atau alaihissalam. tidak? Kalam Allah tidak diciptakan. Nah, kalam Allah itu adalah sifat Allah yang melekat pada zatnya. Mana ada kalam Allah diciptakan? Itu aja, Ren. Kalam Allah, dengar. Kalam Allah bukan ciptaan. Kalam Allah itu sifat Allah yang melekat kepada dirinya, bukan ciptaan. Makanya dalam Quran surat tapi Al-Baqarah Isa yang ciptaan. 107. Isa yang ciptaan. Iya, karena Isa yang ciptaan ciptaannya Isa dari di dalam kalamnya Al-Quran. Allah. Dengar. Iya, dengar. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan penciptaan Nabi Isa. Bingung, Penciptaan. Bang. Iya, karena Al-Quran diturunkan kepada orang berakal, sementara kalian tidak punya akal. Kalau Allah itu tidak diciptakan, tapi ketika kalau Allah itu Baik, saya buka. Baik, saya buka. lahirlah Isa Saya itu pakai dalil, saya diciptakan. pakai dalil ya. Saya pakai dalil. Udah berbeda loh itu. Datanya ini kalian mau terima atau tidak, ini dalil, tapi kalian jawab lagi lah. Ini sesungguhnya ini di dalam Ali Imran ayat 59, silakan dibuka. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagai Allah adalah seperti penciptaan Adam. Jadi Isa diciptakan dari kalam Berarti Allah. dia bukan kalam Allah itu bukan dong. ciptaan. Begitu. Nah, sudah saya jawab. Sekarang Berarti kalian ini jawab. berbeda dong. Berarti Hidup. Isa itu bukan kalimatullah-nya Allah ya. Bukan. Isa itu diciptakan dari kalam Allah. Kalam Allah itu Itu saya diciptakan buka tidak? dalilnya tuh. Kalam Allah itu diciptakan tidak? Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala kalau menciptakan sesuatu dia berkata kun fayakun. Al-Baqarah ayat 117, Yasin 82. Silakan dibuka. Gitu. Ya. Oke, coba pertanyaan yang sama. Oke, sabar. Sabar Maria, sabar. Bang Loding, Jangan panik Maria. Ini jawabannya tidak konsisten, Kamu bisa Bang Loding. Ya. Oke, baik. Kalau kamu baik, saya sudah berusaha jawab pakai dalil. Yang penting ada dalilnya, ya. Yang penting ada dalilnya. Kutanya sama kalian dulu. Sabar, kutanya sama kalian. Kalian bertiga ya. Oke, firman Allah Bentar, itu Bang. Belum. berkataan Anda atau belum bukan? konsisten. Sabar. Belum tuntas. Belum selesai. Belum tuntas. Ya, coba. Gini, Nah, Bang Loding. inilah Bentar. teman-teman mereka kan. Kita sudah jawab, mereka tidak mau karena mau lari dari pertanyaan saya. Kita harus matikan ini edukasinya si Bang Loding ini. Dia bicara tentang wahyu, ayat yang dia bacakan dia bawa tuh apa tuh tadi Ali Imran, kan? Ali Imran. Nah, itu bukan menjelaskan hakikat kalam Allah itu, tidak ada di situ, ya. Jadi Anda tidak konsisten dalam menjawab itu. Saya setuju Yesus. Oke, baik. Kalau menurut kalian itu diciptakan ya sebagai manusia itu menurut kalian karena ada di Quran kalian, oke? Tapi itu bukan pertanyaan saya. Saya tidak bertanya tentang Isa itu diciptakan, tapi kalam Allahnya diciptakan atau tidak, itu pertanyaannya. Kan sudah saya itu sangat mengatakan sederhana, kalam tapi Allah kok itu diputar. Saya gitu. bilang Dia tadi sama padahal kamu, kalam oke. Allah itu, Katanya. Sabar. Kalimatullah itu diciptakan atau kekal, kan itu pertanyaannya simple.
That simple. Mana kacamata gue? Oke, Gue baik, juga baik. pakai Kamu kacamata. berkatakan, dengar. Kamu mengatakan, ini saya jawab sekali lagi ya pelan-pelannya. Kamu mengatakan bahwa kalam Allah itu kekal atau tidak, betul? Ya. Iya. Betul? Kekal. Kalam dan Allah diciptakan itu atau adalah tidak? kekal. Karena Anda kan Kalam mengatakan Allah tidak diciptakan, Isa sabar. itu Dia sudah diciptakan. jawab kalau Berarti Allah kalam sekali tuh. Sudah jawab dia. Kalam Allah tidak diciptakan. Kalam Allah itu adalah sifat Allah yang melekat pada zatnya, bukan ciptaan. Kalam Allah bukan ciptaan. Jadi Ketika Isa kamu itu bertanya bukan terus, kalam Isa itu diciptakan dari kalam Allah. Enggak, karena aku Allah tanya, menciptakan Isa itu, dia itu disebut berkata-kata. kalam Allah atau Oh, tidak? mulai putar-putar mereka kan. Jawab Bang dulu, Lodin. Bang Lodin. Jawab dulu kamu. Nggak jawab-jawab. Isa itu disebut kalam Allah atau bukan? Kalau di situ Bang Loding bilang Isa diciptakan, kalam Allah tidak, berarti Isa bukan kalam Allah kan? Itu tidak konsisten gitu loh. Iya. Baik, saya itu. Jadi- Oke, baik. Jadi jangan Isa, jadi oke, umat baik. yang Baik, bingung, sabar. kayak unta bingung. Memang kadu. Oke, kamu bingung atau tidak? Kamu bingung atau tidak? Hah? Kamu bingung atau tidak? Iya, Kutanya kami sama kamu bingung firman dengan Allah. penjelasanmu, Sabar. bro. Oke, sabar. Kutanya sama kalian bertiga, jangan beda-beda pertanyaan kalian ya, pertanyaan yang sama ya. Firman Allah itu perkataan Allah atau bukan? Firman itu apa menurut kalian bertiga nih? 3 ekor nih, 3 betina ini. 3 betino nih. 3 betino nih. Coba. Firman itu apa menurut 3 betino nih? Coba. Silakan. Firman itu apa menurut 3 betino nih? Coba, apa itu firman menurut 3 betino nih? Itu Silakan. Yohanes 1 ayat 1. Baca itu. Yohanes 1 ayat 1 bacakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oh, itu. Iya, firman itu apa, perkataan atau bukan? Lah, jadi apa di situ? Firman itu perkataan atau bukan? Lebih dari itu. Allah, bingung. Allah, Di dalam Yoh- firman yang Bingung. kuat Bukan bingung. dari Allah. Oke. bingung. Firman perkataan atau bukan? Jawab pakai dalil. Logos, Firman logosnya perkataan atau Allah, bukan? pikiran Allah, firman. Gini ya. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalil. Oke. Dalil Ya itu dalilnya tadi mana? Yohanes Dalilnya 1 mana? ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Kenapa sekarang kutanya Yohanes siapa 1 firman ayat itu? 14. Kalau Islam teman-teman, Sekarang bagaimana kamu Teman-teman. firman Allah? inilah mereka, kalau Islam mereka bertanya itu pakai logika, tetapi kalau agama mereka logila. Sudah Kalau dapat agama semua mereka dari Allah. logila. Itu adalah yang datang dari Allah. Firman Allah, oke. Firman itu perkataan atau bukan? Firman itu apa? Jawab. Gini. Dengerin dulu. Dengar. Firman. Firman Allah itu bukan hanya sekedar makhluk, bukan seperti di Siapa yang tanya makhluk? Saya tidak Ya, tanya makhluk. Firman Allah itu Firman, adalah oke. ekspresi Apa itu diri, firman Allah? ekspresi diri Allah, Bos ekspresi, Allah. tahu kan? Kalau firman itu berasal Ekspresi dari diri Allah. Ekspresi. menurut kamu itu bagian dari Allah atau ciptaan? Ya, kalau firman itu Sabar dulu, berasal dari teman-teman. Sabar Allah, dulu, sabar menurut dulu. kamu itu Jangan jawab bagian pakai dari asumsi, Allah atau Maria. ciptaan? Mana Iya, kau iya. bilang firman itu ekspresi? Sabar dulu Loding. Diam dulu kau Loding. Kau jangan ngegas. Jangan kau ketawa. Jawab dong. Iya, dengerin dulu ya. Kita ini kan harus pahami dulu ya. Di dalam Alkitab kekristenan, kata firman, F, huruf kecil firman, F-I-R-M-E-A, itu bisa dikatakan perkataan. Tetapi kalau di dalam Yohanes 1 ayat 1, dengerin dulu. Tapi kalau di dalam Yohanes 1 ayat 1, firman itu F, huruf kapital F di situ, itu merujuk kepada pribadi Allah. Ya, bisa dikatakan adalah kecerdasan, hikmat dari Allah. Ya. Bohong, kalian bohong. Saya buka data. Bohong. Kalian bohong. Sabar, saya buka data. Saya buka data. Jangan kalian bohong. Jangan Inilah kalian bohong. beginilah Ya. mereka ya. Giliran kita jelasin kita Dengar ya, dibilang dengar ya, Sabar. Lodin ya.
Dengar ya, loading. Di dalam Jangan itu, bohong. kamu harus Jangan bisa. bohong, bro. Ketika kamu belajar, dengar. Ketika kamu Sabar. membuka Yohanes, Sabar, jangan bohong, buka jangan bohong. Firman Firman itu, F besar, firman F itu besar ya. logos. Ada. Firman F itu besar, logos. oke, Diam dulu ya. F besar. Firman itu logos. Sudah, F besar. Ya. Kita Kalau klik F firman besar. itu logos, Ya, F besar. bukan rema. Nah. Lihat Bilang ya. tadi Lihat Kau firman mengatakan itu apa ini? logos. Bilang tadi Logos, itu logos ini apa? adalah Nah, daya cipta firmannya. Allah. Perkataan. Jangan main tipu-tipu. Masa betina tipu sama jantan? Kalau misalnya dibilang perkataan, itu kau lihat di situ. Masa penipu? Kalau sama saya jangan menipu. Jangan menipu. Ini logos ya. Logos itu apa? Apa itu? Firman, perkataanku. Mana kalian bilang ekspresi apa ekspedisi? Mana kau bilang ekspedisi apa baca ekspresi lanjut di mana? bagian bawah. Mana? Mana? Ya, bukakan dulu. Mana kalian bilang ekspresi atau ekspedisi atau apa? Pokoknya ekspedisi apa ekspresi? Itu Kak Anjel, Hah? bentar satu-satu. Sebentar. Anda mengupas dari kata logos, ya. Logos itu bukan hanya sekedar perkataan, tapi logika daripada Allah, ya. Itu banyak Mana sekali bukti yang pakai dalam data? daripada kata Bukti, logos. mana tunjukkan gitu loh. data, tunjukkan data. Apa Tunjukkan yang kau data. lihat di situ Alkitab? Bukan congor. Alkitab Sabda ORG. Aduh, kau lihat di Sabda lagi. Lah Kau ini buka kita di ya eksegese. sudah kalau begitu kau marah sama Kau Alkitab Sabda, buka. kenapa marah sama saya? Bukan itu karena Anda salah konteks. Salah Kamu paham menipu. terhadap Tadi itu. kamu mengatakan firman itu, kamu menipu Maria, kamu mengatakan ini nama sama ibu Yesus kau menipu lagi. Nggak ada yang menipu gitu. Kau loh. mengatakan sabar. Kamu mengatakan firman adalah ekspresi apa ekspedisi tadi kan? Kita buka. Saya cari ekspresi tidak ada. Logos. Tidak ada di sini firman ekspresi atau ekspedisi tidak ada. Kalau Anda Tidak ada firman itu ekspresi atau ekspedisi, tidak ada. tahu nggak? Coba. Kok Udah Nah, mulai mana data? Coba, kalau tahu bertanya tentang Islam pakai logika, Kalau begitu agama kalian langsung gila. Hah? tidak ada. Inilah ya. kalian kan Kami tetap lebih enak setuju. sama Bunda Jadi gini, kalau Bunda Lia juga. loading. Kalau kalian berdua Oke. menipu. Bukan menipu dengan kata ekspresi. Oke, berarti memang bahasa benar, Lia. Indonesiamu, KBBI kamu memang harus disempurnakan, Ya. benar-benar disempurnakan ya. Jadi- kita ganti pendekatannya Ya pakai yang lebih data. netral, Mana datamu? yang lebih logis Mana datamu? dan tidak susah di Mana otakmu, datamu? karena memang otak Mana itu kan susah datamu? menerima Mana nalar-nalar datamu seperti Maria? itu. Oke. Mana datamu? Dengar baik ya. Mana Kalau datamu? memang Anda tidak setuju dengan Data. ekspresi, kita pakai istilah sederhana. Firman Allah adalah Jangan apa yang istilah. Allah- Saya butuh data. Data. Astaga. Data. Saya ngomong aja Data. kamu Jadi kamu tuh Loh, saya minta data loh. Saya tidak butuh congor kamu. jangan Saya cuma butuh congor data. doang. Oke, Teman-teman, kamu dengarkan. yang Kamu sebelah dengarkan. kepanasan, yang sebelah kepanasan. Saya teman-teman. butuh Yang data. sebelah kepanasan. Bagaimana Buka kepanasan? data. Sebelah kepanasan. Buka datanya dulu. Data mana? Sistia. Data. Sistia, buka Memang data. Data mana? kepanasan Data. ya, jin batu. Dengar ya. Mana datanya? Bukakan dulu. Bukakan Iya. dulu. Ya. Data mana? Satu-satu. Bagaimana nih? Lia, bagaimana nih? Masa dia Ya, bertanya sabar minta dulu, data? loading. Saya bertanya dia tidak Ya, pakai loading data. gini loh, data yang kamu simpan itu kan kamu buka Memang dari persis Alkitab dengan- Sabda dengar. Iya. Saya mau Iya. ngomong, kamu ngomong terus. Kasih Ya. data dong. Saya Jadi butuh gini, data. loading gini loh. Oke. Kita harus kembali ke original teks ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 kata firman di situ kan merujuk kepada hologos, bukan rema. Ya. Jadi kalau kamu buka tadi itu di Alkitab Sabda itu memang sesuai dengan yang kamu katakan perkataan di situ. Tetapi kalau kita kembali kepada original teks, di situ adalah berbicara tentang hologos di situ firman merujuk kepada pribadi Kuasa. Allah. Tentang Ya. kuasa Allah, hologos. Ya, jadi sang firman itu adalah salah satu gelar yang dikenakan kepada Yesus Kristus yang kita bisa kenal sebagai sabda, kalam atau kalimat Allah dari pengenaan gelar yang digunakan di
Dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1. Nah, jadi di terjemahan LAI itu yang lama, di situ kan dikatakan maka pada awal pertama adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah juga Allah. Nah, ada juga ya di dalam khusus frasa terakhir itu kan di situ dikatakan kai theos en hologos, itu original teksnya, dan Allah dia adalah firman itu, and God was the word. Itu bahasa Inggrisnya. Jadi kata firman itu adalah Allah karena hologos adalah subjek dari artikel ho di depannya. Jadi kalau kita bilang firman itu adalah Allah, theos en hologos, itu menyatakan sang firman yaitu Yesus Kristus yang Bentar, memiliki Kak. ousia. Betul, setuju. Berikan Sabar, dulu itu sabar, emotikon sabar, tepuk sabar. tangan ya. Ganti-gantian Jadi dulu. begini ya teman-teman, bentar, Ganti-gantian Bang dulu. Loading. Bang Loading. Jadi itu ini sudah Bang- jelas. Sabar, kamu tidak ada data. 5 Oke, menit ini petunjuk tadi anak-anak. logos. Dengar, Sabar, dengar, sabar, dengar. sabar. Dengar. Maria, diam dulu, Jadi, Maria. Diam dulu, dengar kau tidak ada dengar. data. Kau ini cuma modal Bentar, nyawa. Ini waktu kami. Ini waktu kami. Waktunya kami ini, bro. Waktunya kami nih. Bagi. Oh, diam. Oke, mute dulu. Oke, Kak. waktu Mute kalian ya dulu saya diam. dia. Oke, baik, saya mute. Oke. Boleh. Kalau terpisah, gini ya, tadi kan dia menjawab kalam Allah dengan Isa itu kan terpisah. Isa diciptakan, kalam Allah tidak. Tetapi di dalam kekristenan tidak terpisah, ya. Tadi sudah dijelaskan kata hologos itu. Jadi ada pertanyaan di situ, terpisah dari Allah atau tidak terpisah dari Allah? Kalau jawabannya dia terpisah, kalau terpisah berarti firman Allah itu makhluk lain di luar Allah, sama seperti jawabannya si Loading, no. Isa dan kalam Allah itu adalah makhluk lain di luar Allah. Nah, itu beda dan tidak konsisten di situ. Berarti Allah butuh sesuatu di luar dirinya untuk berbicara. Ya, dan kalam Allah tidak diciptakan, Isa diciptakan, kan itu sesuatu hal yang berbeda. Ini problem besar teman-teman ya. Allah jadi tidak mandiri di sini kalau penjelasannya Bang Loading seperti itu, ya. Nah, kalau di sini kami menjawab itu bukan hanya sekedar daripada ucapan, Bang. Tetapi karena Abang minta itu perkataan sesuai dari sabda yang Anda lihat, oke, berarti saya harus menyederhanakan otak saya sama seperti otaknya Bang Loading menyederhanakan dengan bahasa yang sangat-sangat sederhana, dan kami pun bertiga merendahkan diri kami untuk kami juga akhirnya belajar kepada anak TK, ya, sama seperti kepada anak TK. Jadi kita menggunakan perkataan dan juga ucapan Allah, ya. Nah, karena logos itu lebih daripada itu. Logos itu juga bisa bicara kepada logika daripada Allah, ekspresi dan sebagainya. Tapi Anda kan tidak menerima istilah itu karena tidak ada terlihat di sabda yang seperti Anda bilang. Padahal sabda itu menulis agar apa? Orang-orang awam bisa paham. Orang-orang awam seperti Anda itu levelnya berbeda, rendah, itu bisa paham gitu ya. Nah, nanti ada sebuah pertanyaan dari kami, ya. Kalau Anda kan menyatakan tadi kalam Allah dengan Isa itu tadi kan itu aja belum kelar ya. Tapi Anda memberikan pertanyaan apa itu firman, agar apa? Itu semuanya jawabannya Anda tidak usah menjawab ke sana lagi. Karena sebenarnya jawaban Anda sudah tidak konsisten di awal. Ya, jadi data apapun juga tidak saya butuhkan dari Bang Loading karena ya jawabannya udah nggak konsisten. Gimana sih tadi kasih data kepada kami yang ahli apa itu tadi di kitabnya dia? Nah, dia kasih tidak sesuai dengan apa yang dia katakan, itu nggak konsisten gitu ya. Nah, kalau pertanyaan kami Al Isa dengan kalimatullah atau kalam Allah itu terpisah, berarti Allah itu ada Allah ya. Berarti firman Allah itu makhluk lain di luar Allah. Berarti Allah butuh sesuatu di luar dirinya untuk berbicara. Nah, ini kan ini sesuatu keanehan loh, bro Loading. Berarti harus dikoreksi dulu itu kalam Allahmu itu, ya. Apakah konsisten atau tidak gitu? Karena ini sudah sangat problem besar ini di sini. Allah jadi tidak mandiri di sini dan tidak ada kuasanya di sini, ya. Tuh, itu dari saya. Silakan dari Kak Angel dan Kak Lia, silakan. Ada mau ditambahin? Ya, jadi begini, ketika tadi ditanyakan, saya sudah memberikan jawaban juga Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Allah, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Lalu Kejadian 1 ayat 1 berfirman Allah, maka jadilah. Itu merupakan juga ya
strong word dari 3056 itu, firman Allah yang esensial, itu adalah hologos atau dikatakan daya cipta Allah atau kuasa Allah, kebijaksanaan dan kuasa pribadi dalam kesatuan itu, ya. Maka kita pun bisa melihatnya, ya, itu bisa dijelaskan di dalam sebentar, tadi saya menuliskan ada beberapa ayat, ya. Jadi dikatakan daya cipta Allah atau kuasa Allah, ya, itu sebentar, ya, itu ada juga di Kolose 1:19 2-9, ya, logos atau firman Allah, ya. Nah, itu juga dikatakan di Matius 7 ayat 24-28 kuasa. Lukas 4 habis. Ya, Matius 21:24, ya, Markus 1:29, Lukas 23, Kisah Rasul 8:21 itu kuasa. Daya Sudah habis. Emosi sekali dia ini. itu adalah daya cipta logos atau Oke, sudah diam, mute sayang, mute. Nah, inilah teman-temannya. Nah, inilah kita kalau ngomong kan, mereka kalau ke Islam kritis sekali, tapi agama mereka mau ngaur maupun tidak ngaur tidak masalah. Makanya saya punya waktu kejang-kejang dia, kejang-kejang. Saya diam loh tadi, saya diam loh. Silakan Bang Lodi. Nah, kita buktikan. Bang Lodi, silakan. Itu waktu Bang. Siap, Jadi tolong, iya, tolong jangan lompat Kondisif. kemana-mana ya Bang. Jangan Oke, saya tidak lompat kemana-mana ya. Kita buktikan teman-temannya. Kita buktikan Maria sama Angel tadi, mereka punya tipu-tipu sama saya tadi. Perhatikan ya. Tadi Maria mengatakan bahwa Yohanes 1:1 itu firman itu karena ekspresi. Ya. Kita buka satu-satu ya. Nih, Yohanes 1 ayat. Selesaiin dulu. Sabar. Ya, perhatikan baik-baik teman-teman. Yohanes 1:1 ya. Kita buka di sini Yohanes 1:1, di sini ada firman. Firman kita buka di sini. Dia keluar apa? Logos, ya. Logos nih logos. Logos ini apa teman-teman? Logos perkataan. Mana ada ekspredisi? Mana ada ekspresi? Mana ada Maria? Mana ada? Kau pikir saya ini jemaat-jemaat gereja yang bisa kau tipu? Tidak ada. Ya, kita buktikan logos. Oke, sekarang logos. Sekarang kita buka remata. Ya, rema. Yohanes 17:8. Kita buka Yohanes 17:8. Kita cari firman di sini ya. Kita klik lagi. Ya. Nah, kita klik firman di sini teman-teman. Rema ya, kita buka lagi. Perkataan. Jadi logos dan rema sama maknanya perkataan. Tipu lagi, ditipu saya lagi. Ya. Kita buka lagi firman yang lain. Kita buka lagi di mana? Di mana yang kita harus buka? Nah, kita buka di Kejadian 1:3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang jadi. Nah, kita buka lagi di sini. Berfirman. Apa maknanya berfirman di sini? Di sini Amr. Kita buka lagi. Berkata, firman, berkata, katanya, berfirman, kata, perkataan juga. Saya ditipu lagi. Sementara firman saya pakai dalil ya, saya pakai dalil. Perhatikan baik-baik ya. Firman itu adalah perkataan. Keluaran 34:28. Ya, kita buktikan. Firman itu perkataannya. Keluaran 24:38. Mari kita buktikan teman-teman. Keluaran 34:28. Buka. Apa di sini? Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam. Nah, kan? Roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh batu itu segala perjanjian yang yakin ke-10 firman perkataan. Kita buka teman-teman, kita buka ya. Kita buka ini perkataan atau bukannya. Keluaran 34:28. Kita buka Keluaran 34:28. Keluaran 34:28. Kita buka di situ teman-teman ya.
Perkataan atau bukan? Kita buka di sini teman. Firman, huruf besar pula dia bilang apa di sini teman-teman. Nah, apa di sini? Apa ini? Perkataan. Perkataan. Kalian menipu saya. Nipu lagi. Kerjaan cuma tipu-tipu, karena kalau tidak tipu tidak dapat puluh-puluh. Kalau tidak tipu jemaat pada kabur. Kalian buktikan sama saya kalau firman itu adalah ekspresi Allah, saya bakar rumah saya. Ya Allah. Kerjaannya cuma tipu saja mereka ini teman-teman. Tidak ada. Coba buktikan sama saya. Buktikan sama saya kalau firman itu adalah ekspedisi Allah, ekspresi Theos. Mana? Buktikan sama saya. Gimana caranya buka mute nih? Nggak bisa Pakai ya? data. Pakai Gimana data. nih kita nih, Ajoy? Mereka mute saya di sebelah. memang begini teman-teman ya. Memang begini ya. Kalau sama orang Kristen itu, kalau mereka bertanya itu kritis sekali teman-teman ya. Tapi kalau tanya jawaban mereka tidak. Mereka cuma yang penting lo gila. Intinya Yesus Tuhan, titik. Gitu. Dan mereka kalau mengajarkan itu ajaran-ajaran harus menipu-nipu. Kalau mereka tidak tipu tidak ada perpuluhan. Begitu. Karena apa? Kata Paulus, seluruh jemaat itu telah kurampok. Ya? Seluruh jemaat itu telah kurampok. Nah inilah kerjaan mereka kan. Inilah kerjaan mereka nih. Coba. Nah, mari kita buktikan teman-temannya. Kita buktikan sama mereka. Kita joget-joget dulu sedikit ya, biar mereka kabur. Terima lagi. Terima. Dia tidak tahu cara kasih turun bagaimana ini. Jangan kita turunkan kan, karena sudah dapat mereka menipu ini. Ya, sudah dapat mereka menipu ini. Karena sudah dapat Yesus menipu, mari kita buktikan teman-teman ya. Sabar. Jangan turunkan, biarkan mereka turun sendiri, biar mereka mute kita di sana tidak masalah. Biar ku hajar habis-habisan ini. Nah kan kabur sendiri kan? Kabur sendiri. Mau kuputar Yesus joget-joget kan? Sudah saya mengatakan firman Allah itu bukanlah ciptaan. Firman Allah itu bukan ciptaan ya. Bukan ciptaan. Kalam Allah bukanlah ciptaan. Karena kalam Allah itu adalah sifat yang melekat kepada Allah. Kau mau paksakan bahwa itu, baru kau bilang Yesus itu dikatakan kalamullah. Dikatakan kalamullah karena dia diciptakan dari kalam Allah. Kau mau paksakan seperti pemahaman kamu. Begitu kamu tipu kita. Memang rata-rata mereka begitu. Kalau tidak tipu tidak ada perpuluhan ya? Mereka mau tipu kita. Ada mengatakan bahwa ini logikanya Theos, ini logikanya apa, ekspresinya Theos. Padahal kita buka fakta membuktikan tidak ada. Coba buktikan sama saya. Kalau